agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, abang kakak, hari ini kita masuk ke pembelajaran ketiga dan keempat di subtema 2, tema 8 ya, abang dan kakak. Oke, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Mulk yang artinya dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Oke, di sini ada teks abang dan kakak. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana dengan kondisi di lingkungan tempat tinggalku? Nah, ayo kita cari tahu. Nah, jadi Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikan pariwisata Indonesia. Nah, Bali itu memiliki potensi pariwisata loh, seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya abang dan kakak. Nah, Provinsi Bali itu terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Nah, jadi Tabanan ini merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan ini, abang dan kakak, didominasi oleh pegunungan dan pantai. Nah, selain itu, Tabanan itu terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Nah, mayoritas penduduknya itu bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai itu bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, jadi keadaan alam suatu tempat itu mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Oke, Tabanan itu tadi ya abang dan kakak. Nah, jadi Tabanan itu terletak di Provinsi Bali. Nah, kemudian Tabanan itu didominasi oleh pegunungan dan juga pantai. Nah, Tabanan juga sebagai penghasil beras dan juga sayuran. Nah, di Tabanan sebagian besar bermata pencaharian itu sebagai nelayan ya abang dan kakak. Nah, dan juga petani. Nah, jadi abang dan kakak, lingkungan itu mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Nah, mata pencaharian penduduk di suatu daerah itu berbeda dengan daerah lain. Jadi mata pencaharian penduduk daerah pesisir pantai itu berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi abang dan kakak. Ayo kita simak penjelasannya ya. Nah, yang pertama, penduduk daerah pantai itu bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Yang kedua, penduduk di daerah dataran rendah itu rata-rata mayoritasnya bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Nah, yang ketiga, penduduk di daerah dataran tinggi itu bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan misalnya seperti teh, kopi, dan cengkeh. Nah, jadi selain itu abang dan kakak, penduduk yang di daerah yang tinggal di daerah desa itu juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk daerah kota. Jadi penduduk di desa itu lebih banyak bermata pencaharian itu sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Nah, sedangkan kita yang penduduk di kota itu bermata pencaharian sebagai pekerja jasa kebanyakannya ya, karena abang dan kakak seperti pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, polisi, dokter, buruh pabrik, dan lain sebagainya. Dayu sangat senang mendengar cerita nenek, bahkan seluruh keluarganya juga. Nah, jadi Dayu itu suka mendengarkan cerita. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarga berkumpul dan
mendengarkan dengan tenang, Bang dan Kakak. Nah, ayo kita lihat ya. Nah, jadi keragaman fisik setiap individu. Nah, jadi apa itu keragaman, Miss? Jadi keragaman itu adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, jadi itu ada keragaman fisik, contohnya seperti keragaman warna kulit, jenis rambut ya Bang dan Kakak. Jenis rambutnya ikal kah, lurus atau keriting, kemudian tinggi badan dan serta berat badan. Nah, itu ya keragaman fisik ya Bang dan Kakak. Kemudian ada juga keragaman kegemaran. Mungkin adik kamu hobinya bermain, sedangkan kamu mungkin hobinya main badminton. Nah, jadi ada keragaman kegemaran ya di setiap anggota keluarga atau di setiap individu Bang dan Kakak. Kemudian ada juga keragaman sifat. Jadi sifatnya mungkin yang ini sifatnya keras, yang adikannya mungkin adik kamu sifatnya lembut. Nah, itulah. Jadi setiap individu itu memiliki keragaman sifat. Oke, Abang dan Kakak, kita masuk ke pembelajaran keempat. Nah, Dayu dan Gusti memiliki kegemaran. Nah, kegemarannya kegemaran olahraga yang berbeda-beda. Nah, jadi Dayu gemar bersepeda, sedangkan Kak Gusti itu gemar berlari. Nah, jadi keduanya itu sering berolahraga bersama. Bahkan terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Nah, jadi Dayu itu dengan senang hati membantu kakaknya. Namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Nah, harus seperti itu ya kita dalam keluarga. Itu harus selalu akur sama kakak. Tidak boleh berantem ataupun saling egois ya Bang dan Kakak. Apalagi berkelahi. Nah, oke. Jadi, keragaman karakteristik individu itu tidak hanya keragaman fisik ya, Bang dan Kakak, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran seperti tadi ya, Dayu sama Kak Gusti. Nah, jadi mereka itu memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Namun tadi keduanya itu tetap harus selalu hidup rukun. Nah, jadi Bang dan Kakak, seperti tadi yang sudah Miss jelaskan juga, lingkungan itu mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Nah, tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Nah, ayo kita pelajari ya. Nah, jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan barang dan jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, ini ada macam-macam kegiatan ekonomi ya Bang dan Kakak. Yang pertama, produksi. Nah, apa Miss itu produksi? Jadi produksi itu merupakan kegiatan menghasilkan barang dan juga jasa. Jadi orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Contohnya Abang dan Kakak. Tukang sepatu. Nah, orang yang memproduksi sepatu itu namanya produsen sepatu ya Abang dan Kakak. Jadi ia tugasnya membuat sepatu itu tadi sehingga sepatu itu bisa dipakai oleh kita. Nah, kemudian ada namanya distribusi. Jadi distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor Abang dan Kakak. Nah, jadi tadi sepatu tadi yang sudah jadi dibuat oleh produsen tadi kemudian dipasarkan ke toko-toko, dipasarkan ke pajak, dipasarkan ke mal-mal. Nah, sehingga dapat dibeli oleh konsumen.
Nah, kemudian ada kegiatan konsumsi abang dan kakak. Apa itu Miss kegiatan konsumsi? Nah, kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai barang dan jasa hasil produksi. Jadi, sepatu tadi yang sudah dibeli oleh konsumen, atau misalkan kamu sudah membeli sepatu, nah otomatis kamu memakai sepatu itu tadi kan abang dan kakak. Nah, kegiatan itu disebut dengan konsumsi. Nah, kamu sebagai pembeli sepatu tadi itu disebut sebagai konsumen atau pembeli. Oke, abang dan kakak. Nah, ini ada peta tentang Kabupaten Tabanan ya, abang dan kakak. Nah, jadi Tabanan itu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Nah, kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali, abang dan kakak. Nah, jadi daerah Tabanan ini didominasi oleh pegunungan dan juga pantai. Nah, sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan ini digunakan sebagai lahan persawahan, sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris ya, abang dan kakak. Nah, jadi potensi unggulan Kabupaten Tabanan ini adalah di bidang pertanian, abang dan kakak. Nah, salah satu hasil pertaniannya yaitu berupa padi dan juga sayuran. Nah, jadi sayuran yang dihasilkan di daerah ini bertopografi tinggi, abang dan kakak, seperti batu riti. Nah, jadi hasil sayurannya ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan juga supermarket. Nah, selain pertanian, ada lagi abang dan kakak. Nah, ternak unggulan di Kabupaten Tabanan yaitu ayam. Nah, jadi peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging itu berada di Desa Udu dan Bolangan di Kecamatan Penebel ya, abang dan kakak. Nah, jadi Kabupaten Tabanan ini juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan juga perak. Nah, jadi industri ini itu berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri ya, abang dan kakak. Kalau misalkan kamu ada di Kediri, mungkin kamu tahu ya daerah ini. Nah, jadi objek wisata di Kabupaten Tabanan itu juga berkembang pesat abang dan kakak. Nah, salah satunya yaitu Tanah Lot, Alat Kedaton, Bedugul, Ulun, Danau Berantan, dan juga Kebun Raya Eka Karya. Nah, jadi perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, bang dan kakak, hotel, kemudian dan juga penginapan. Nah, kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan. Oke, kita lihat ya, bang dan kakak. Apa aja sih kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Nah, jadi kegiatan produksinya yaitu menghasilkan berbagai sayuran, ayam, hingga kerajinan anyaman. Nah, kegiatan distribusinya yaitu perdagangan. Oke, jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan, abang dan kakak. Oke, otomatis mayoritasnya yaitu jenis pekerjaannya petani, peternak, pengrajin, dan juga nelayan. Kemudian jenis pekerjaan di bidang di kegiatan distribusinya yaitu pedagang, supir, agen, kemudian kuli angkut. Kalau konsumsinya apa? Kegiatan konsumsinya yaitu makan di restoran. Oke, abang dan kakak, ini Miss punya latihan, ada 2 latihan. Nah, yang pertama, mengapa mata pencarian penduduk itu berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Nah, tadi sudah kita bahas ya. Oke, yang kedua, abang dan kakak amati keragaman fisik dalam keluargamu. Nah, jadi dalam keluarga abang dan kakak, abang kakak amati keragaman fisiknya seperti warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, berat badan. Nah, itu abang kakak amati ya. Oke, selamat mengerjakan abang dan kakak. Kalau tidak paham, boleh langsung japri Miss Devi ya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Oke, semoga semua tetap dalam
lindungan Allah dan tetap selalu sehat ya nak. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ayat yang for today, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi